Selanjutnya nomor 15. Dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Nah, peluang yang terambil 2 kartu as. Kita lihat. Kartu remi, kita tahu bahwa kartu remi terdiri dari 52 buah. Dan kartu as ada 4 buah. Kartu remi itu terdiri dari 52 buah, sedangkan kartu as terdiri dari 4 buah. Cara mengambil 2 kartu dari 52 kartu berarti C52,2 ini merupakan ruang sampelnya. Yang diambil adalah 2 buah kartu, ya. 52 dibagi dengan 50 faktorial kali 2 faktorial. Nah, seperti biasa, seperti ini menghitungnya. Ini disederhanakan, dibagi 2, 52, 26 dikalikan dengan 51 ya, sama dengan 1326. Cara mengambil 2 kartu as ya dari 4 kartu as yang tersedia berarti NA-nya adalah C42. Setelah dihitung-hitung, ini seperti ini menghitungnya. 4 faktorial dibagi dengan 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini 2, ini juga 2. Berarti ini bisa di, misalnya seperti ini kan dicoret ini. 2 kali 2 kan 4. Nah, tinggal 3 kali 2 sama dengan 6. Dengan demikian, ya peluang terambilnya 2 kartu as adalah NA per NS 6 per 1326 masing-masing dibagi 6 menjadi 1 per 221. Nah, seperti ini penyelesaiannya ya. Jadi sangat sederhana. Ingat, ini 2 kartu diambil sekaligus ya. Jadi 2 kartu, ini kejadian yang sangat sederhana. Kejadian sederhana maksudnya ya. Oke. Contoh soal lagi, 2 buah dadu bersisi 6 dilempar undi bersama-sama 1 kali. Ya, berarti NS-nya ada 36. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2. Nah, ini kata kuncinya ini ya. Ada beberapa kata kunci. Jumlah kedua dadu sama dengan 8 ya. Kemudian kata atau, ini harus diingat. Kemudian berselisih 2 ya, berselisih 2. Ini kata kuncinya adalah kata atau. Berarti menggunakan apa nantinya kita? Apakah menggunakan kejadian bebas atau kejadian saling lepas atau tidak lepas atau bersyarat. Nah, tapi kalau atau menggunakan kejadian lepas atau tidak lepas, nantinya seperti itu ya. Ruang sampelnya seperti biasa, 2 buah dadu 1, 6 kali 6, 36. Nah, seperti ini adalah ruang sampelnya. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8, ada 5 yang 8 itu ya. 8 itu ini sini ya. Ini jumlahnya kalau gitu kan ini 2 kali 6 ya, 2 tambah 6. Ini berjumlah kan? Ini jumlahnya 8 ya. Ya. Atau ini ya, ada 6 ya. 1, ini 1, 2, 3, 4. Oh maaf, ada 5 ya, ada 5. Nah, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berjumlah 8. Kejadian muncul jumlah kedua dadu berselisih 2. Berselisih 2 ini yang berwarna merah ini ya. Berselisih 2, ini ada 1, 3. Ini kan selisihnya 2. Ini selisihnya 2 ya. Kesini ini selisihnya 2. Ini selisihnya 2 dan seterusnya ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini selisihnya 2, 3 dengan 1, 4 dengan 2, 5 dengan 3, 6 dengan 4. Ini berselisih 2. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Nah,
Nah, irisannya ini ada yang sama, baik ikuti yang berselisih 2 maupun yang berjumlah 8. Nah, yaitu ini kan berjumlah 8 sekaligus berselisih 2 ini. Ini juga berjumlah 8 berselisih 2. Nah, namanya irisan. Irisannya ada 2, yaitu ini dan ini. Nah, jelas ini kejadian tidak saling lepas. Nah, ini ya, yang seperti dikatakan tadi bahwa ini merupakan ada kata kuncinya adalah atau. Nah, sehingga kita gunakan rumus seperti ini. PA union B sama dengan ini ya, PA plus PB ya, dikurangi PA irisan B. PA peluang A-nya ada 5 tadi, ini kan ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 per jumlah keseluruhnya 36, berarti 5 per 36. Kemudian yang PB, B itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, ada 8, berarti 8 per 36. Kemudian dikurangi 2, yaitu dikurangi dengan yang terjadi di A maupun terjadi di B ya. Ini yang terjadi di A dan B ini ya. Nah, yang ini. Ya, ada ini dan ini berselisih 2 dan berjumlah 8. Nah, ya. Ini kan berselisih 2 berjumlah 8 atau yang ini ya, 35 dan 53 berselisih 2. Nah, ini berarti dikurangi 2 per 38 sama dengan 11 per 36. Atau kalau ini dihitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tapi kan dikurangi 2 yang sama, berarti menjadi 11 per 36 ya. 5 ini ada 13 tadi, 13 dikurangi 2 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dikuranginya 2 ini karena sudah dihitung di yang A ya, tidak boleh dihitung yang B. Nah, seperti ini ya. Ini namanya kejadian kejadian tidak saling lepas. Ada irisannya ya, ada irisannya. Oke. Nomor 17 ya, nomor 17. Di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu, 2 diantaranya rusak. Ada 3 orang yang akan membeli masing-masing 1 lampu. Peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak. Nah, soal ini harus kita hati-hati menyelesaikannya ya. 1 lusin, 1 lusin ada 12 ya. 2 rusak, berarti kan yang baik itu ada 10 ya. 1 dikurangi 12 dikurangi 2 tinggal 10. 10 yang baik. Peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak. Nah, mendapatnya lampu yang rusak. Kemungkinan lampu itu kan, ini kan yang pertama, pembeli pertama, pembeli kedua, ini pembeli ketiga yang rusak ya. Pembeli pertama itu baiknya ada berapa? Ada 10 kan ya, 10 diantara 12, berarti 10 per 12. Pembeli kedua juga mendapat baik. Baiknya sudah diambil 1 kan, sudah diambil 1 oleh ini, berarti tinggal 9 ya. Karena ini tadinya kan 10 ini ya, tadinya 10. Ingat, tadinya 10 sudah diambil oleh ini diambil 1 kan ya, berarti tinggal 9. Ruang sampelnya, kenapa tadinya 12 menjadi 11? Karena sudah diambil 1. Nah, berarti 9 per 11. Kemudian, nah, ini kan ambilnya baik-baik, berarti yang rusak kan ada 2 kan ya? Yang rusak masih ada 2, berarti 2 per 10. Kenapa 10? Karena ini ruang sampelnya sudah diambil 2. Dan diambil orang pertama, diambil orang kedua, berarti dia tinggal 10 ya. Yang rusak tetap 2. 2 per 10. Nah, dihitung berarti 10 per 12, atau kalau dihitung ya 5 per 6 ya. 5 per 6, kemudian dikalikan dengan 9 per 11 ya. Kemudian dikalikan dengan 2 per 10. Nah, ini kan ada 9, ini tinggal dicoret kan, 10 kan ya. Nah, tinggal 9 per 66 ya. Ini 9 per 6 kali 11. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua
Ya, orang pertama dapat baik, artinya tidak rusak. Pembeli kedua dapat rusak, pembeli ketiga jelas pendapat pembeli ketiga ini harus selalu rusak. Ya, kemungkinan seperti ini. Yang pertama baik, ya, orang pertama dapat baik. Yang baik ada berapa? Ada 10 kan ya? Ada 10. Ada 10. Berarti 10 per 12. Masih utuh kan? 10 yang baik. Seluruhnya masih 10. Kemudian yang kedua. Yang pembeli kedua itu mendapatkannya yang rusak. Ya. Pendapatannya yang rusak. Rusaknya ingat, rusaknya ada 2. Berarti 2 per 11. Karena sudah diambil 1 sini kan ya? Sudah diambil orang ini 1, berarti sampelnya tinggal ruang sampelnya tinggal 11, 2 per 11. Ini harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, pembeli yang ketiga dapatnya rusak. Yang rusaknya sudah diambil oleh pembeli kedua ini ya. Ini pembeli kedua, rusaknya berarti kan tadinya 2 diambil 1 tinggal 1. Ruang sampelnya tinggal 10 karena sudah diambil oleh 2 pembeli sebelumnya. Nah, ini hitungannya seperti ini. 10 per 12 itu berarti 5 per 6 kan ya, 5 per 6. Kemudian dikalikan 2 per 11 ya. Cara menghitungnya. Kemudian kali 1/10. Nah, ini juga sama menghitungnya. Ini ada 5 kali 2 habis 10, 1 per 66 ya, 1 per 66. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga. Nah, orang pertama mendapatnya rusak, orang kedua mendapatnya baik, pembeli ketiga tetap mendapat yang rusak. Karena memang seperti ini soalnya, peluang pembeli ketiga mendapat lampu yang rusak. Selalu rusak dapatnya. Pembeli pertama yang rusak itu kan seluruhnya ada 2, ingat. Nah, 2 rusak ya, 2 rusak. 2 rusak berarti 2 per 12, masih utuh 12 kan ya. Kemudian yang pembeli kedua itu dapatnya baik. Baiknya belum diambil sini, berarti tinggal masih tetap 10. Ruang sampelnya tinggal 11 kan ya. Ini 10 yang baik karena 10, yang baik itu 10. Nah, 10 belum diambil, ini kan ambilnya rusak. Nah, sekarang yang ketiga, pembeli ketiga dapatnya rusak. Yang rusak sudah diambil 1 ya oleh pembeli pertama. Kemudian ruang sampelnya berarti tinggal 10 kan, 10 berarti 1/10. Ini juga menghitungnya 2, berarti 1/12 itu kan 1/6 ya, 1/6 kan, 1/6 dikalikan dengan 10 per 11 ya, dikalikan dengan 1/10. Nah, 1/10 ini bisa dicoret sini, tinggal 1/66 juga ya. Ini seperti ini menghitungnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini tinggal dijumlahkan ya, dijumlahkan peluang pembeli ketiga karena ini ya, mendapatnya itu kan seperti ini. Dia dapat ini atau ini ya. Dapat kemungkinannya adalah 1/66. Kalau dapatnya baik rusak itu berarti 1/66 atau ini ya. Jadi yang pertama ini baik rusak 9/66. Kemungkinan pertama atau, nah ini yang harus kita jeli, atau 100 ini 66 ya misalnya ini ya, atau baik rusak ya 1/66, atau rusak baik rusak ya seperti ini, sehingga 9/66 ditambah ini ditambah dengan 1/66 sama dengan 11/6 atau 1/6. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini memang agak karena ada 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan itu maksudnya kemungkinan pertama dia yang membeli pertama baik rusak, atau baik rusak atau rusak baik rusak, sehingga menggunakan kata kuncinya adalah atau, berarti kejadiannya merupakan kejadian tidak saling lepas ya, tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas menggunakan atau ya. A union B, pakainya A union B ya, menggunakan itu. Oke. Ini soal nomor 17. Soal nomor 18. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, ini kata kuncinya apa? Dan. Nah, ini bolanya ada berapa dijumlahkan? 5, 4, 3.
3. Ini 12 ya. Kemudian diambil 3. 3 itu 2 dan 1. 2 merah dan satunya biru ya. Cara mengambil 2 bola merah. Nah, bola merahnya ada 5, diambil 2 berarti C52. Ini seperti ini hitungannya. C52 berarti 5 faktorial dibagi dengan 5/2 faktorial kali 2 faktorial. Ini dicoret sama kan 3 faktorial, tinggal 5 kali 4 20 dibagi 2 10. Kemudian setelah itu mengambil 1 bola biru. C41 sama dengan 4 ya. Ini udah biasa kalau C41 sama dengan 4. Kemudian ruang sampelnya kita lihat pengambilan bola sekaligus, ada bolanya ada 12 diambil 3 berarti 12 C3 ya, atau C12 3. Mengambil 3 di antara 12 bola ya. Ini seperti ini 12 faktorial berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9, di bawahnya 9, kemudian 3 faktor itu 3 kali 2 6 ini ya. Ini seperti biasa tinggal disederhanakan. Kemudian kalau dihitung ini 3 kali 2 6, ini ada 12 berarti ini kan tinggal 2 ya. Tinggal 2 ya, tinggal 2 berarti kan tinggal 2 kali 11 ya, 2 kali 11 kali 10 220. Nah, ini hitungan sederhananya ya. Dengan demikian peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 biru. Nah, ini dikalikan berarti ya, dikalikan 2 merah dan 1 biru. Merahnya tadi ada 52, ini merahnya ada 10 cara, ini ya, merahnya ada 10 cara, birunya ada 4 cara. Nah, ini mestinya dibagi ini ya, ini berarti ini dibagi ya, ini ada pembaginya sini ya, C52 kali C41 dibagi, nah ini dibagi dengan C12 3 karena ini ruang sampelnya ya. Jadi 4 nih ya, 10 sama saya 10 kali 4 dibagi ini ya 220 sama dengan ini, seperti ini hitungannya ya. Hitungannya seperti ini. Nah, ini kan sederhanakan saja ya. 10 tinggal 4/2 tinggal 2/11, ini 4/22 berarti 2/11 ya. Ini kan kejadian peluang kejadian saling bebas ya, saling bebas ya. Jadi tinggal dikalikan peluang terjadinya terambilnya 2 bola merah itu ada 4 ada 4, kemudian ini 2 kejadian ini kan pakai dan berarti dikalikan ya, dikalikan. Oke, nomor 19. Dalam kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Dalam kantong 2 terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Dari setiap kantong diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng putih dari kantong 1 dan hitam dari kantong 2. Nah, andaikan PA, peluang A adalah peluang munculnya kelereng putih pada kantong 1 ya. Kantong 1 ada 5 kelereng merah, 3 kelereng putih. Dan PB, peluang munculnya kelereng hitam pada kantong 2, maka PA ada 3/8 ya. Ada 3 kelereng putih dari 8 kelereng yang ada di kantong 1 kan. Putihnya ada 3, jumlahnya berarti ini kan 8 ya. Ini kata kuncinya ini ya, 3 dan ini ya, 5 dan 3 ini pada kantong 1. Sedangkan pada kantong 2 PB itu peluang munculnya kelereng hitam pada kantong 2. Kelereng hitamnya ada 6, kelereng hitamnya ada 6 ini ya, dari 4 dan 6 berarti dari 10 kelereng. Kemudian hitungannya sederhana. Peluang A irisan B adalah ini kejadian saling bebas ya. Adalah PA kali PB
ya, PA kali PB. Kejadian ini 6/10 dan 3/8, tinggal dikalikan ya. Nah ini bukan per 10, ini per 8 ya. Ini adalah 3/8, mohon maaf, ini 8 ya. 3/8 yang benar adalah 3/8 dikalikan dengan 6/10 ya. 6/10 sama dengan ini kan 3 kali 6 itu 18 ya. 18 dibagi dengan 80 ya, sama dengan 9/40. Oke, begitu ya penghitungannya. Kita lanjut ya. Nomor selanjutnya, nomor 20. Pada percobaan lempar undi 3 keping uang logam sebanyak 200 kali ya. 3 keping uang logam berarti ruang sampelnya ya 2/3 ya. 2/3. Ini ruang sampelnya, yang penting kita harus tahu ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya adalah 2/3. Kemudian ditanyakan frekuensi harapan muncul paling sedikit satu gambar ya, satu gambar. Kita lihat ruang sampelnya ini ada 8 kan, AAA, AAG, A itu angka, kalau G gambar. Nah, seperti ini ada 8 ya. AAA, AAG, angka-angka gambar, angka gambar, angka gambar-gambar, dan seterusnya. Setelah dihitung ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan demikian NS-nya ada 8. Paling sedikit satu gambar. Nah, yang paling sedikit satu gambar. Yang paling sedikit satu gambar berarti munculnya gambar ini. Kalau ini ada semua kecuali ini. Yang ini ya, ini nggak ada. Berarti mulai ini ada satu gambar. Ini 1 ikut, 2 ikut. Berarti setelah dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, NG ya, G itu paling sedikit satu gambar, itu berarti ada 7. Berarti ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada 8, berarti kan 7/8. Paling sedikit satu gambar ada 7/8. Kemudian dilakukan berapa kali percobaan? Ada 200 kali. Nah, 200 kali berarti tinggal dikalikan 200 ya. 200 kali 7/8. Sangat sederhana bukan? Oke, dengan demikian ya, seperti itulah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.